Halo guys, jumpa lagi bersama saya Om Anton Forever. Oke guys, kali ini Om Anton Forever itu beli NMAX baru aja. Sebenarnya sudah seminggu yang lalu guys ini guys. Jadi saya baru sempat untuk membuat video kali ini ya guys. Sebenarnya NMAX ini memang berasal dari duit YouTube ya guys ya. Terus terang saya akui. Tapi bukan di channel ini guys. Channel yang satunya yang sudah 41.000 subscriber dan saya peroleh nggak nyampe 1 tahun sudah beli NMAX ini, bisa beli NMAX ini ya. Alhamdulillah sekali ya guys ya. Nah di sini ya guys, aku dapetin NMAX ini kemarin itu harus inden selama 2 bulan guys. Jadi aku saat mencari NMAX di awal tahun 2022, tepatnya Januari awal, itu saya sampai keliling 4 dealer Yamaha, itu NMAX-nya itu ludes semua, nggak ada NMAX sama sekali dan harus inden. Kebetulan warna yang saya inginkan itu adalah warna silver seperti ini guys. Ini memang kesannya itu sangat mewah sekali, beda dari yang lain. Kalau warna hitam itu banyak sekali di jalanan, di daerah Jogja itu banyak sekali. Hitam, biru, terus ada juga merah. Nah, saya pengen tampil beda dari yang lain, makanya saya pilih inden yang warna silver. Ini selama 2 bulan. Tapi kalau kemarin warna hitam itu cuma 1 bulan, Februari awal sudah ada, dan saya itu kemarin hampir sempat ganti yang warna hitam. Nah ini untungnya saya sabar menanti, jadi harus warna silvernya ada. Nah dan kebetulan kemarin setelah 2 bulan saya dihubungi salesnya, langsung deh ini NMAX yang warna silver ada di dealer, langsung saya transaksi, saya transfer. Oke, langsung saya bawa pulang, tapi nggak diantar sama pegawainya Yamaha karena saya nggak ingin apa ya namanya heboh di tetangga itu guys. Gitu ya guys. Nah di sini dari paket pembelian kemarin itu hadiahnya itu saya mendapatkan helm, terus mendapatkan jaket, selanjutnya mendapatkan ini buku manual, ada buku garansi, ada nota alias faktur, terus kemudian dikasih ini guys, sebentar ya guys, kunci cadangan ini ada, terus ini dikasih apa namanya kode, karena saya milihnya ini yang keyless, jadi ini ada kodenya. NMAX-nya itu tidak pakai kunci ya guys, jadi pakai keyless tanpa kunci, jadi harus memakai remote ya. Kalau kepengen hidupin ini NMAX, kenapa saya pilih keyless? Karena demi keamanan. Keyless itu gimana ya? Itu lebih aman dari pencurian. Jadi kalau kita jauhkan remote dari Yamaha NMAX ini, maka Yamaha NMAX ini tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dimaling. Kemarin pernah saya konsultasi di grup itu, ada yang mau maling yang pakai keyless-nya sampai dirusak. NMAX-nya itu nggak bisa dihidupin ya. Jadi kalau keyless itu amannya seperti itu. Jadi sampai saat ini belum ada cerita kalau keyless itu bisa dibobol maling. Yang bisa dibobol maling itu biasanya yang memakai kunci keris itu ya guys. Oke. Nah selanjutnya ada juga saya mendapatkan kunci ini guys. Kunci untuk buka jok ya. Ini ada 2 buah, tapi untuk kunci remote-nya itu cuma mendapatkan 1 ya. Ini untuk kunci manual buka jok ini, jika suatu saat kunci remote-nya hilang, nanti bisa dibenerin di dealer, harus membuka jok, dan pokoknya saya kurang begitu tahu ya untuk cara-caranya jika remote-nya hilang. Dan remote-nya itu cuma dapat 1 dari yang kemarin apa namanya pekerja alias pegawainya Yamaha. Jika remote-nya hilang itu pengen mengganti remote itu habis sekitar 500.000 kalau nggak salah. Dan jika kode yang diberikan dari pihak Yamaha, kode
untuk mengkonfigurasikan remote. Di situ jika hilang, otomatis mengganti semua keyless-nya itu habis sekitar 2 juta katanya. Katanya seperti itu. Oke. Dan kenapa ya? Saya tuh kok milih NMAX? Karena selain desainnya yang gembot, desainnya yang gede, itu lumayan gimana ya? Sporty juga sih. Saya suka desain yang seperti itu daripada desain yang motor-motor di kelasnya yang lain ya, seperti PCX. Walaupun PCX itu tampak gede, tapi untuk desainnya itu kurang sporty, masih elegan ya. Saya lebih ke sporty aja. Terus kemudian yang kedua, saya pilih NMAX karena double disc ya untuk remnya. Remnya itu depan dan belakang rem cakram. Selanjutnya saya pilih NMAX yang serinya ini seri connected ya guys. Jadi connected itu yang tengah-tengah, yang standar connected sama ABS. Kenapa saya nggak pilih ABS? Karena untuk ABS itu gimana ya, terlalu mahal ya. Duitku kurang. Selain itu untuk ABS, karena saya nggak pilih ABS itu karena saya nggak suka ngebut ya. Jadi rem ABS itu nggak begitu berfungsi menurut saya. Jadi saya itu pengendara yang nyantai-nyantai aja, yang menikmati kenyamanan aja. Jadi saya milih NMAX seperti ini yang udah keyless. Dan NMAX ini di harga sekitar 31.650.000 rupiah. Selanjutnya untuk yang standar itu berada di sekitaran harga 30.250 kalau nggak salah, dan yang ABS 34.400 rupiah. Nah, harganya memang beda jauh ya sama yang connected biasa. Selanjutnya, kenapa saya memilih NMAX yang kedua atau ke berapa ini guys? Ini bisa hubung sama HP ya. Jadi pakai aplikasi YConnect. Di situ kita bisa melihat berapa besar konsumsi dari BBM-nya, terus pokoknya banyak sekali fitur-fiturnya yang kita bisa lihat melalui aplikasi HP ya. Berikutnya, kenapa juga saya memilih NMAX? Ya karena apa ya? Yang lain. Karena apa, Beb? Lali aku, Beb. Ranyape tulisan. Itu di belakang kamera itu ada orang yang namanya Labib ya. Oke, ya karena speedometernya juga digitalnya. Sekarang banyak yang sudah digital, bisa dibaca lebih jelas untuk kecepatannya. Terus kemudian average konsumsi bahan bakarnya juga bisa dibaca di speedometer. Misalkan 1 liter berapa kilometer, ini ada average-nya juga. Selanjutnya untuk NMAX-nya ini yang connected ini sudah dibekali dengan fitur dari idle stop ya kalau Honda. Kalau NMAX itu namanya automatic stop atau gimana ya. Jadi idle stop itu jika diaktifin saat kita mengendarai motor langsung di lampu bangjo itu kan berhenti ya, berhenti otomatis mesinnya itu mati sendiri. Nah nanti kalau sudah merah tinggal digas aja, nggak perlu di starter, langsung jalan gitu. Ini enaknya. Selanjutnya ada lampu hazard juga di sini untuk NMAX-nya. Terus apalagi ya guys? Bagasinya. Nah bagasi di dalam joknya ini cukup lumayan luas, bisa untuk menyimpan helm juga ya guys. Di sini bagasinya cukup luas sekali guys. Dan yang lain kenapa saya milih NMAX itu karena untuk shocknya ini sudah tabung ya, double shock ya di bagian belakang. Jadi untuk kenyamanan berkendara cukup lumayan bagus, menurut saya cukup lumayan nyaman karena saya coba berkendara habis sekitar 130 km ya. Baru habis 130 km. Itu lumayan cukup enteng banget ya untuk handle-nya. Terus kenyamanannya cukup nyaman sekali, apalagi kalau boncengan itu
rasanya itu sangat angker sekali. Hampir saya mau ngantuk juga ini pakai ini, saking angkernya. Dengan kecepatan 70-80 itu masih apa ya, masih nyaman sekali, nggak begitu oleng atau gimana ya, pokoknya nyaman dan anteng gitu ya. Dan yang terakhir ya guys, kenapa saya ada alasan mutlak untuk memilih NMAX 155 2022. Nah, di sini NMAX itu ada fitur VVA alias Variable Valve Actuation, yang mana untuk fitur ini jika kita berkendara menggunakan NMAX ya sekitar jalan 80-90 km, maka VVA ini akan aktif ya, ditandai dengan muncul di bagian speedometer, nanti ada tulisannya VVA-nya aktif. Kalau sudah aktif artinya itu tidak gembos ya tenaganya, dia di dalam mesinnya itu katup gandanya sudah aktif sehingga memberikan tenaga yang cukup lumayan besar di RPM yang cukup tinggi. Selain itu, fitur dari VVA ini ya guys, itu kalau kita naik NMAX di tanjakan, maka tenaganya itu nggak gembos dan tetap prima sampai ke tujuan ya guys. Nah, itu paling aku suka dari NMAX itu ada VVA-nya ini yang terakhir ya guys. Jadi milih NMAX warna silver, warnanya yang cukup begitu mewah dan sporty. Nah, seperti ini. Ini memang beda dari yang lain ya guys. Wow. Terus untuk kapasitas bensinnya ini juga lumayan cukup banyak ya. Untuk tangkinya dari bensinnya. Oke, itu aja ya guys. Sekilas cerita tentang kenapa saya memilih NMAX. Semoga di video kali ini ya mungkin bisa menjadi bermanfaat bagi guys-guys kalian yang sudah nonton video saya. Dan sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.